Oke, Kak Rahma, bagaimana sih kesibukannya di Amerika? Rutinitasnya? Rutinitas di Amerika biasa aja sih, ibu rumah tangga, pagi bangun, sarapan, drop anak-anak ke sekolah, just living the stay at home mom life, right? Yeah. Apa bikin bekal? What? So you're good at it. Okay, good. Nah, gimana sih Kak Rahma sudah berapa lama di Amerika berarti? Biasanya? Aku pindah for good tahun 2019, Oke. terus udah sampai ke sini baru beres semuanya, makanya bisa pulang ke Indonesia. So that's it. Gitu aja sih. Nah, dari 2019, bagaimana merasakan maksud kehidupan di Amerika dan Indonesia gitu ya? Karena kan tiba-tiba jadi ibu rumah tangga. Right. Sebenarnya sih sense of being jadi ibu rumah tangga emang udah ada di dalam sanubari yang paling dalam saya lah. Tapi ya agak shock sedikit, meskipun sering bolak-balik LA, bolak-balik New York atau apa, kayak sekolah di sana atau balik lagi ke sini, sempat tetap ada culture shock gitu, kayak ya even yang kecil juga culture shock, tapi ya di ringan-ringan aja dan harus biasa lagi, nggak lama. Tapi setelah itu COVID hits, jadi kebanyakan di rumah juga, dan setelah COVID yang dirasain justru jadi kayak social anxiety-nya lebih tinggi gitu nggak sih? Iya, kurang lebihnya kayak nggak cuma gue aja, tapi ya semuanya. Akhirnya ya udah, so far so good. Sekarang udah mulai biasa lagi ke rutinitas, ke socializing dan lain-lain sebagainya, jadi udah so all good. Tapi culture shock apa yang dirasakan? Culture shock sih sebenarnya kayak lebih yang religiously kali ya, karena di sana jarang masjid, tapi karena anak-anakku sekolah di sekolah Islam di sana, alhamdulillah build lagi community di situ gitu, yang semua yang bisa dapat di situ lagi. Karena kalau nggak ada pegangan di situ, mungkin aku juga, I don't know, for me religion is important, agak penting buat aku, karena itu pilar kehidupan gitu. Jadi sempet kayak lost, jadi kayak mau sholat males, tau kan, makanan juga banyak yang haram. Tapi ya setahun 2 tahun di situ udah bisa beli yang mana yang halal, yang ini. Jadi ya paling itu aja sih problematikanya. Lain dari itu nggak ada masalah apa-apa. Tapi sekarang udah biasa, udah balik ke rutinitas yang lurus. Udah. Nah, untuk Camilla sendiri, bagaimana sih culture shock? Kalau Camilla udah di sana, jadi 8 tahun aku kirim ke sana, lanjut sekolah di sana, dan baru balik ke aku itu 2 tahun yang lalu. Cepet kan? 2019? No. 2021. Oh, 21. So, jadi udah sophomore, udah kelas 2 SMA ya, pindah ke LA lagi sama aku, sampai di situ build lagi, karena pas di Houston sempet problem sama sekolahnya. Lebih milih ibunya, jadi ya udah akhirnya aku ambil lagi, tinggal di LA sama aku. Udah lulus sekolah SMA beres, sempet gagal algebra, and then you did it, and then udah sekarang udah graduate, udah alhamdulillah tinggal kuliah aja. Ngirim Camilla per 8 tahun ya? 8 tahun bisa sama aku, karena aku pikir waktu itu aku abis ada mami aku meninggal. Psychologically aku kurang kayak bukan nggak responsible ya, tapi kayak loss yang amat sangat dalam, kayak panjang gitu stresnya. Terus nggak mau kerja, kayak ya I need my help myself gitu waktu itu. Akhirnya udah aku kirim ke sana dengan aku bisa visit ke sana juga, refreshing dan lain sebagainya. Ya udah, akhirnya dia ke sana pindah, and then you move to when you're 8 years old ya. Oke, kalau flashback sedikit Mbak, tadi sempat ngomong mengalami culture shock segala macam, dan di sana juga ada Mbak Sarah juga kayak. Tapi pernah gak sih pada saat mengalami culture shock yang kayak benar-benar stres banget, hidup sulit beradaptasi tinggal di sana kayak gitu? Sulit beradaptasi iya, terutama COVID ya. Sebenarnya aku nggak ada masalah untuk bergaul atau socializing. Aku orangnya easy going aja, tapi karena COVID semua orang kayaknya nggak tahu di sini ya, tapi di sana kayak semuanya parno gitu satu sama lain. Kayak kita ke gym,
aku lepas masker dikit kayak ih don't wear mask, I'm like well you know ya biasalah Karen gitu. Karen Los Angeles juga banyak, tapi aku pro masker. Apa namanya ya kayak gitu-gitunya kayak ngelihatnya aneh. Terus kalau buat culture shock, aku sebenarnya nggak cuma anakku yang kecil aja, terus sama apa tadi pertanyaannya? Culture shock. Oh ada kakak Sarah, iya ada, alhamdulillah ada keluarga di sana. Terus ada Sarah, ada Tia, ada yang lain-lain juga. Jadi ya untuk itu solidnya, sisterhoodnya tambah kenceng, sosialisasi aku building pelan-pelan karena COVID semuanya juga berat kok. Semua teman-temanku juga bilang, oh my god, everyone is just paranoid to each other atau ini atau itu. Kayak ya alhamdulillah tahun inilah udah mulai easy gitu semuanya. Nah tapi kan sempat pisah ya Kak sama Camila ya lama gitu. Nah akhirnya bertemu kembali gitu, diambil kembali itu bagaimana? Ya emang itu doa saya setiap hari biar balik lagi pindah. Cuma kan waktu itu karena surat-suratnya nggak kayak ada problem gitu. Sebenarnya nggak problem, cuma ya udah emang so your dad was hugging you most of the time, kayak dipersulit ketemu aku. Entah untuk apa, nggak ada ininya juga, nggak ada manfaatnya, tapi ya endingnya yang penting sekarang udah sweet, you're with me, you that's it, you're with me. How do you feel with your mother? How do I feel with my mother? Yep, finally reunited. I love it. I've always missed my mom, and I'm so thankful and grateful that I finally get to be back with her. And it's warms my heart every time. So you just graduated high school, right? Yes, I just graduated. Where do you want to go to college? Any plans? I'm going to University Fullerton, and I'm majoring in psychology. Wow. Yeah. Ibunya pasien pertama. Why do you choose psychology? Because I've always been really interested in like the mind, and I've always wanted to help other people. And just like people of all ages, and I think it's really cool, the mind and helping others. Yeah. And how do you prepare yourself to study psychology? Well, I don't know, but I'm gonna be hardworking. I'm gonna focus on my school, and I'm gonna study a lot and try to get my master's in psychology too. Amin, insyaallah. Kayak berapa gimana nih kedekatan Camila dengan suami Barangga sekarang? Apakah pada saat diambil kembali sama Barangga, apakah semuanya sulit beradaptasi atau gimana? Selalu No, suamiku udah kenal dia dari umur 3 tahun kan. Dulu masih pacaran, so it's not a strange, like you know, it's no stranger. I mean, you've been knowing Paris since you're like 3 years old. Yeah. So jadi udah emang nggak kaget lagi. So we've been wanting her to get back. Suami saya juga mau, dia yang bersikeras udah ambil lagi Camila. I'm like okay, so yeah, I did it. Dan gimana sih sebetulnya mungkin sikapnya dari suami Mbak Rangga sekarang gitu ya, kan sebagai ayah sambung gitu ke Camila seperti apa? Dia sih like very responsible, loving, affectionate. Yeah, I mean, I never really like nggak pernah aku bayangin juga dia bisa jadi father figure yang benar-benar tanggung jawab. Plus point karena dulunya kan ya you know like LA boys yang you know that kayak gitu deh, nggak pernah berpikir, cuma deep inside I know there's potential, you know. Akhirnya ya udah, it's good, everything work out accordingly. He's changed, he's a good father, you're a good daughter. Udah deh, happy ending. Nah, kamu pulang ke Indonesia setelah hampir 4 tahun berarti ya? 4 tahun. 4 tahun. Nah, memang mau liburan atau ada perlu apa nih? Nggak ada, liburan aja sih. It's apa ya, kayak homesick. Aku sih homesick. Are you homesick? You miss your. Dia kan lahir di sini dulu, lahir di Jakarta. Terus ya pertama homesick, let's visit, and then dari situ make new memories. Yang dulu kan udah lama hilang, let's make new memories.